Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Edil Akbar dari kelas Biologi B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Biologi, Universitas 19 November, Kolaka. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi ekosistem mangrove. Nah, jadi pertama-tama terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nah, saya sendiri Diki Edil Akbar dengan NIM 18 14 11 328. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Asri dari kelompok 1 NIM 18 14 11 351. Dan saya Smida Salsib NIM 181411323. Dan saya Reski Lestari NIM 18 14 21 319. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk ke dalam materi ekosistem mangrove. Yang pertama, ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem yang rumit karena berada di antara ekosistem daratan dan ekosistem pedalaman di luarnya. Oleh karena itu, ekosistem mangrove dikatakan dengan interference ekosistem yang artinya berkaitan antara pedalaman dan pesisir muara. Yang kedua itu, ekosistem mangrove merupakan ekosistem yang berperan penting yang memiliki banyak multifungsi yang melindungi dari gelombang, angin, dan badai. Sehingga secara ekologi, ekosistem mangrove berperan sebagai organisme akuatik dan organisme terestrial yang merupakan organisme baik dari tempat pencari makan atau feeding ground, tempat asuhan nursery ground, maupun sebagai tempat berkembang biak atau spawning ground. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan berfungsi ganda di dalam lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh lautan dan daratan, sehingga terjadi interaksi antara sifat fisika, kimia, dan biologi. Sehingga hutan mangrove ini digolongkan sebagai sumber daya alam yang dapat dipengaruhi yang terdapat di seluruh Indonesia yang berpantai landau. Demikian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Dan yang selanjutnya di sini ada ciri-ciri hutan mangrove, yang dimana ciri-ciri hutan mangrove ini terbagi menjadi 7. Yang pertama, hutan mangrove didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Yang kedua, tumbuhan mangrove tumbuh di kawasan perairan payau. Yang ketiga, hutan mangrove dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Dan yang keempat, hutan mangrove sebagian besar hanya terdiri dari satu jenis pohon, yaitu pohon bakau. Yang kelima, mempunyai akar pohon yang tidak beraturan. Yang keenam itu memiliki lentisel di bagian pohon. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, di mana hutan mangrove ini memiliki lahan yang digenangi oleh air. Dan yang selanjutnya di sini ada fungsi atau manfaat dari hutan mangrove. Fungsi dan manfaat dari hutan mangrove ini terdiri dari 5 fungsi ya. Fungsi yang pertama yaitu fungsi fisik, yang dimana contohnya seperti menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi, abrasi, dan menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut ke darat. Yang kedua itu sebagai fungsi kimia, contohnya sebagai tempat terjadinya proses daur ulang dan menghasilkan oksigen, sebagai tempat penyerap karbon dioksida. Yang ketiga yaitu sebagai fungsi biologi, contohnya sebagai tempat penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber penting bagi hewan invertebrata kecil, dan sebagai habitat alami bagi berbagai jenis biota darat dan laut lainnya. Dan fungsi yang keempat yaitu ada fungsi ekonomi, contohnya seperti penghasil bahan industri seperti kertas,
makanan, obat-obatan, alkohol, kosmetik, dan zat pewarna. Dan fungsi yang terakhir yaitu ada fungsi lain atau warna wisata. Contohnya itu seperti dijadikan sebagai kawasan wisata alami pantai dengan keindahan vegetasi dan satwa, serta berperahu juga sekitar mangrove dan sebagai tempat pendidikan, konservasi, dan penelitian. Nah, materi berikutnya yaitu materi mengenai tumbuhan mangrove, yang dimana kita tahu bahwa tumbuhan mangrove ini merupakan salah satu jenis tumbuhan dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Nah, mangrove ini merupakan hasil dari kegiatan budidaya maupun diambil langsung dari alam. Nah, ciri-ciri dari tanaman mangrove ini yaitu hidup dengan berkelompok serta memiliki akar yang besar dan juga memiliki buah tentunya untuk berkembang biak. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis mangrove, yang dimana jenis-jenis mangrove ini terbagi menjadi 3 jenis, yang dimana yang pertama ada mangrove mayor, yang dimana merupakan mangrove yang memiliki kemampuan adaptasi morfologi seperti akar udara dan mekanisme fisiologi khusus untuk mengeluarkan garam. Nah, tumbuhan mangrove jenis ini juga tidak pernah bersama dengan kelompok tumbuhan darat lain. Contohnya seperti tancang, kenyonyong, dan bakau. Nah, yang dimana gambarnya itu dapat dilihat pada slide di atas atau di samping. Berikutnya yaitu mangrove minor, yang dimana merupakan mangrove yang terdapat di daerah tepi dan jarang sekali membentuk tegakan murni. Nah, contohnya yaitu sentigi, ada buta-buta, dan nyiri. Jenis mangrove yang ketiga atau yang terakhir ada yang namanya mangrove asosiasi. Nah, kelompok dari mangrove ini merupakan kelompok mangrove yang tidak pernah tumbuh di dalam komunitas mangrove sejati dan biasanya hidup bersama dengan tumbuhan darat lainnya. Yang dimana contoh dari mangrove asosiasi ini diantaranya ada leguni, ada ketapang, ada warulatit, dan ada pandan. Selanjutnya, B. Tipe akar mangrove, yang dimana tipe akar mangrove ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada akar banir, yang kedua akar napas, yang ketiga akar lutut, dan yang keempat akar tunjang. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu akar banir. Akar banir ini dia bentuknya seperti papan, sangat keras dan pipih. Yang dimana akar ini biasanya dimiliki oleh pohon mangrove yang hidup di daerah yang lebih dekat dengan darat. Contohnya itu Caryopsis sp dan Xylocarpus granatum. Kemudian yang kedua, akar napas. Akar napas ini dia akar yang muncul dari dalam tanah dengan bentuk seperti pensil. Yang dimana akar napas ini dia berfungsi untuk mengambil udara. Selanjutnya, akar lutut. Akar lutut ini akar yang berbentuk menjalar dan seperti lutut, yang dimana pada awalnya itu dia tumbuh ke permukaan substrat, kemudian melengkung menuju ke substrat lagi. Dan yang terakhir itu ada akar tunjang. Akar tunjang ini dia akar yang berbentuk seperti ceker ayam yang keluar dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kami, kelompok 1, mengenai ekosistem mangrove. Mudah-mudahan teman-teman dan siapa saja yang menonton video kali ini dapat memahami apa yang kami jelaskan. Dan terima kasih kepada teman-teman kelompok saya tentunya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.